my YouTube channel. Balik lagi sama aku Lia. Di video kali ini aku mau cerita tentang perhantuan. Ya, pasti kalian penasaran dong apa itu ceritanya. Jadi begini teman-teman. Eh, aku tuh mau menceritakan tentang pengalaman aku seputar hantu. Jadi aku punya kampung. Kampung aku di daerah Sukabumi, yaitu kampung mama aku. Itu tepatnya di daerah Cikembar, Jawa Barat. Nah, jadi mama aku itu punya kampung di Sukabumi. Kebetulan dulunya dia tinggal di Sukabumi. Jadi aku mau cerita nih. Jadi mama aku anak keempat dari 11 bersaudara. Banyak ya, kayak pemain sepak bola. Jadi nenek aku menikah 2 kali. Jadi menikah 2 kalinya bukan karena bercerai hidup ya, tapi cerai mati. Jadi dulu suaminya nenek aku itu meninggal karena pada saat itu ada perang, pada saat penjajahan. Jadi suami pertama itu punya anak 3, dan suami keduanya ini punya anak berarti ada 8 ya, karena anaknya 11. Kebetulan mama aku ini anak pertama dari suami yang kedua. Nah, singkat cerita, pada saat itu aku main ke Sukabumi. Jadi setiap tahun tuh aku liburan ke Sukabumi sama keluarga aku, bareng orang tua aku, bareng kakak-kakak aku. Nah, jadi setiap tahun kita ketemuan, ngumpul di Sukabumi, karena kan keluarga besar gitu kan. Karena nenek aku itu anaknya ada banyak, jadi semua saudara-saudaranya datang gitu dari Bandung gitu kan, dari Jakarta gitu kan, dan sebagian tinggal di Sukabumi gitu. Kita ngumpul nih kalau setiap tahun ngumpul, jadi anak pertama, kedua, ketiga semuanya ngumpul. Nah, jadi pada saat itu kita kita kan suka main gitu kan, bareng-bareng sama saudara aku. Jadi kalau di Sukabumi itu kan masih kampung banget, jadi masih masih agak serem ya. Zaman dulu itu masih serem, masih banyak pohonnya juga gitu. Dan rumahnya itu dempet-dempet, nggak kayak kita di Jakarta gitu kan rumahnya. Nggak dempet-dempet, maksudnya rumahnya itu jarang-jarang, sorry. Kalau di Jakarta kan dempet-dempet, kalau di sana tuh jarang-jarang. Jadi pada saat itu aku nginep di rumah nenek aku, karena nenek aku rumahnya itu dulu masih bilik. Kalian pasti tahu dong yang pernah tinggal di kampung dulu, itu rumah kampung itu masih bilik. Jadi dapurnya itu masih bilik, bener-bener full bilik gitu. Dan ruang tamunya itu setengah bilik, setengah tembok gitu kan. Itu bener-bener unik, unik banget dulu. Jadi tiap tahun aku nginep di sana, nginep di rumah kakek aku gitu kan. Singkat cerita, pada saat malam itu nggak tahu kenapa aku sama almarhum mama aku tidur di ruang tamu, karena waktu itu ruang tamunya itu jendelanya ada 2, di kiri sama di depan gitu, ada 2 gitu. Dan sebelah kiri itu ada pecahan kaca, tapi pecahan kacanya itu belum direnovasi. Pada saat itu masih baru, mungkin ini baru pecah, jadi belum diganti lah kacanya. Nah, kebetulan pada saat malam itu aku tidur sama mama aku berdua ya, karena kan dia bentuk sofanya L, jadi aku di bawahnya, mama aku di atasnya. Dan aku punya sepupu, mereka pada tidur ngampar gitu di bawah bertiga, kayak country gitu kan. Kali country kan ngampar gitu kan. Itu mereka tidur bertiga di bawah, dan tiba-tiba tengah malam tuh ada anjing gonggong gitu, kayak melongo gitu lah, gitu lah. Itu bener-bener suasananya tuh mencekam banget, karena aku kan emang anaknya penakut, dari dulu emang penakut. Nah, tiba-tiba ada suara anjing di depan rumah kakek aku tuh nggak berhenti, suaranya mengaung-ngaung terus, mengaung-ngaung nggak berhenti. Dan itu kata orang, kalau ada suara anjing kayak gitu, katanya ada makhluk yang nggak kelihatan gitu, ada di situ. Dan namanya aku masih kecil ya, nggak ngerti yang kayak gituan ya, percaya nggak percaya, tapi emang bener itu aku alami sendiri gitu kan ceritanya guys. Aku lagi tidur, tiba-tiba pada saat anjing mengaung-ngaung itu perasaan aku gak enak banget. Terus akhirnya aku panggil dong sama mama aku, mah, tapi tuh suaranya nggak keluar, kayak mah gitu, nggak ada. Itu aku cuma gitu,
penasaran dong, aku buka mata. Nah pas buka mata, jreng-jreng, di sebelah aku tuh ada sosok besar tinggi gede, dia lagi duduk kayak gini, gede. Kaget dong aku bangun, aku langsung kabur ngibrit. Pokoknya semua yang tidur di bawah itu aku injek-injek semua, termasuk sepupu aku yang cowok itu aku injak semua mereka, atau enggak aku lari ngibrit ke kamar, langsung aku peluk tuh bapak aku peluk di situ gitu kan. Aku takut, tetap nggak bisa tidur karena kan takut gitu, aku ketakutan, jadi aku resah banget tidurnya sampai pagi. Aku tidur ketakutan kayak gitu kan. Singkat cerita, besokannya aku nggak mau lagi di rumah nenek aku karena kan di sana keluarga besar. Jadi mamaku punya adik mama aku itu tinggal juga deket rumah kakek aku, sebelahnya itu rumah paman aku, dan sananya lagi rumah uwa aku. Jadi sekitaran situ saudara semua kan. Udah aku nginep di rumah sepupu aku yang namanya Poppy. Halo Poppy kalau nonton. Aku nginep sama dia, atau enggak aku bilang sama Poppy, Pop tau nggak semalam gue tuh ketemu sama hantu gitu. Ah dia kaget tuh, ketemu jurik gitu kan. Kalau orang Sunda itu jurik, bahasanya jurik itu kan hantu kan. Iya semalam gue ketemu hantunya itu gede, ini besar gitu kan. Oh itu gitu kata dia. Iya benar. Akhirnya aku bilang aja gini, ntar malam pokoknya gue nggak mau tidur di rumah nenek lagi ya, nggak, gue tidur di rumah lu ya, bisa gitu kan. Oh yaudah kalau lu tidur di rumah gue aja gitu kata dia. Ya udah gue tidur di rumah lu aja ya gitu kan. Nah setelah itu aku nggak mau lagi tidur di rumah nenek. Aku belum cerita sama keluarga aku, sama orang tua aku, sama kakak aku tuh belum cerita, sama bibi-bibi aku juga belum aku ceritain gitu kalau semalam tuh aku pernah ketemu si hantu ini gitu kan. Nah nggak lama, selang berapa lama gitu kan, aku balik lagi, pulang lagi dong ke Jakarta. Nah nextnya lagi aku nginep di Sukabumi, dan itu aku masih belum mau tidur di rumah nenek ya kan, karena kejadian itu masih terngiang-ngiang gitu, teringat-ingat gitu kan. Nah selang beberapa lama aku tuh udah beranjak gede gitu, aku SMP aku main lagi. Jadi tuh aku punya teman cewek, teman cowok, kita ngumpul tuh di rumah paman aku. Jadi rumah nenek aku sebelahnya tuh rumah paman aku gitu kan, om aku. Dia tinggal tuh di sebelah rumah itu. Jadi rumahnya itu ada 3 kamar atau nggak sih guys. Ceritanya aku nginep, nggak nginep sih, cuma main aja. Tuh ngobrol-ngobrol sampai malam sama teman-teman aku, ketawa-tawa gitu kan. Tiba-tiba tahu nggak, itu lampu mati, jelek gitu kan. Lampu mati, kita lagi ngobrol tawa-tawa gitu, lampu mati gitu kan. Hujan-hujan pula lagi kan pada saat itu. Nah tiba-tiba bibi aku datang, ucap-ucap cerita gitu bahwa di pohon sebelah rumah kakek aku sebelah kiri itu kan ada pohon orang sih gitu. Itu ada pohon yang patah. Ternyata pohonnya itu digantungin, digelayutin sama si Kunti gitu kan, digelayutin. Kan ini banget kan, ekstrim banget, digelayutin sampai patah itu pohonnya. Bayangin aja. Nah terus kakek aku itu punya tetangganya itu bapak-bapak, kakek-kakek gitu lah, agak tua lah ya. Itu dia kejar tuh si hantu, sampai tuh hantunya terbang ke keluar sebelah kanan gitu kan, terbang gitu kan hantunya. Ya maksudnya agak ekstrim banget gitu, kok sampai matahin tuh pohon gitu kan, nggak habis pikir kan. Udah semenjak itu tuh aku nggak berani pulang, karena kan harusnya aku nggak nginep di situ, aku tuh nginep di rumah aku atau rumah temen aku gitu kan. Udahlah aku akhirnya tidur di situ. Temen-temen aku juga takut mereka pulang, karena kan hujan juga pada saat itu, udah malam hujan lagi kan keadaannya. Udah mereka pulang. Nah mereka ceritanya itu trauma, jadi mereka tuh kapok nggak mau main lagi besokannya, karena kan kejadian semalam itu udah mati lampu, ada si kunti itu juga gitu. Nah tapi sih selang beberapa hari mereka main lagi, emang nggak ada kapoknya gitu kan. Nah ditambah karena aku sering sering main juga, jadi mereka juga ikut main juga ke rumah paman aku, karena aku cuma seminggu ada di Sukabumi. Selanjutnya aku pulang ke Jakarta kan, berarti kan gak ketemu mereka lagi. Udah aku puas-puasin ketemu temen-temen aku pada saat itu, puas-puasin gitu kan.
dengan kejadian yang kemarin itu ternyata kita masih belum kapok guys. Seru, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah, selang berapa lama, jadi aku punya sepupu aku itu laki-laki. Jadi pada saat itu dia punya temen nih, temannya itu anaknya emang nggak bisa dibilangin, alias ngeyel gitu kan. Ini dia udah dikasih tahu sama bibi aku bahwa di rumah ini tuh ada penunggunya itu besar, nanti kalau seandainya bla 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 nanti takutnya begini loh gitu, udah dijelasin. Padahal tapi tuh orang emang bener-bener kayak nguji nyali banget gitu loh, nggak percaya gitu. Kata dia gini, mana katanya ada ini jurik, katanya dia nggak ada. Akhirnya apa, dia nginep di rumah paman aku tuh, di kamar yang paling pojok yang deket kamar mandi sama deket dapur. Dia nginep di situ, tahu nggak? Ternyata tengah malam dia lagi tidur diangkat, dia tuh diangkat, abis itu dijatuhin, loh, jatuh. Tapi nggak ini banget sih jatuhnya, maksudnya tetap jatuh. Dia ngibrit, dia bangun terus dia pergi, tau nggak sih, dia ngibrit sejadi-jadinya. Kocak banget guys. Nah akhirnya udah gitu dia ngomong sama bibi aku ya kan. Akhirnya apa, bibi aku yang nyukurin lah, karena kan dia udah dikasih tahu gitu, tapi kenapa dia bandel, dia habis diangkat dijatuhin gitu kan. Ya udahlah, itu pelajaran buat kita ya, kalau seandainya ada orang yang ngasih tahu tapi kalau kita ngeyelan gitu, akhirnya bener kan kejadian. Nah setelah itu udah lama dong ceritanya, ini aku pulang ke Jakarta lagi, jadi tuh udah dari Sukabumi, udah ini cerita Jakarta lagi kan. Aku dulu masih kecil, aku kan dulu sering main, anaknya tuh sering main tuh dari kecil, sering banget main dari siang sampai malam, sampai sore itu, sampai almarhum mama aku nyariin aku tuh kemana. Jadi tuh kalau sore aku suka mainan di tengah barak. Jadi tengah barak itu ada gundukannya itu kayak gunung. Di situ tuh banyak pohon, terus banyak daun-daunan juga. Nah aku main ulek-ulekan sama teman-teman aku. Di situ main ulek-ulekan sampai sore, sampai mau maghrib. Tapi belum maghrib sih, mungkin 5 menit lagi maghrib. Udah setelah maghrib aku pulang tuh. Nah pulangnya itu aku bukan pulang yang seharusnya itu, jadi aku harus mencrok sini ke situ gitu sama temen aku lewat RT, kalau nggak salah itu RT 7 atau RT 8 lah ya, aku lewat situ tuh. Itu kan jalan ini kalau tengah-tengah itu gang untuk tembusannya. Nah aku lewat situ, tau nggak sih guys, di situ ada apa? Ternyata di situ tempatnya juga serem, tapi nggak, sebenarnya kalau siang sih nggak serem, cuma aneh. Waktu maghrib kita lewat situ, kita lewat situ, tau gak sih, aku diumpetin sama hantunya. Jadi aku sama teman-teman aku tuh diumpetin sama hantunya pas menjelang maghrib. Jadi kita semua nangis berlima. Waktu itu aku lupa deh, 5 atau 6 orang. Waktu itu kita nangis kenceng, padahal tuh nangisnya kenceng. Terus kita panggilin orang tua kita kayak mama gitu, nangis. Terus tapi yang lucunya itu nangisnya kita berbaris tapi bukan diri, jongkok semua gitu, nggak bisa keluar kita dari gang itu. Pokoknya kita diumpetin tuh sama hantunya. Jadi ada bapak-bapak yang lewat mau ke masjid ceritanya guys. Jadi tuh berapa orang gitu ya, pokoknya lewat, padahal kita nangis loh kenceng, tapi mereka nggak denger gitu. Kita teriak, kita minta tolong juga. Aku pernah teriak gini, pak, tapi tuh bapak itu nggak dengar. Tapi tuh aku itu di dalam area gang ini tuh kayak yang banyak hantunya gitu, dan terang itu kayak terang yang lampunya bukannya lampu yang kuning, lampu bohlam itu tuh terangnya begitulah ya. Padahal tuh lampunya nggak lampu bohlam itu, aslinya tuh lampunya neon gitu. Nah lucunya lagi, pas setelah maghrib selesai kita baru bisa keluar dari gang itu. Aneh banget pokoknya. Udah kita keluar sambil nangis, tau gak sih, sampai rumah kita nangis jadi-jadinya. Sampai orang tua aku tuh nanya sama orang tua mereka lah ya, sama kakak-kakaknya juga nanya. Ditanya kenapa nangis, ya aku bilang
tapi aku tuh habis diliatin hantu, habis diumpetin hantu juga, makanya kita nggak bisa keluar, nggak bisa pulang. Jadi aku bukannya dikasihanin malah disyukurin karena emang nakal, bukannya pulangnya tuh nggak lewat yang seharusnya, ini malah belok-belok, mencelok-mencelok, akhirnya kayak gitu kejadiannya. Aduh, bener-bener guys, masa kecil yang sangat unik ya nggak? Dan singkat cerita, pada saat itu aku juga pernah ketemu lagi nih guys. Jadi ceritanya waktu aku udah gede, udah SMA. Jadi aku punya temen aku namanya Nita. Nah waktu itu dia itu kan udah bisa naik motor, kalau aku udah bisa naik motor karena waktu SD aku udah diajar naik motor, SMP jadi udah bisa lah ya. Nah aku punya temen cewek sama cowok, aku main tuh di daerah, mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta tahu ya, daerah Pulau Mas yang Pacuan Kuda itu loh. Nah disitu kan tempat buat belajar naik motor, naik mobil ya kan. Dah kita main ke situ tuh karena temen aku penasaran mau belajar motor dong. Nah aku nunggu karena aku kan udah bisa naik motor. Nah aku ke tepi, aku nongkrong di pinggir sama temen aku. Kebetulan temen aku itu bisa melihat, punya indera keenam gitu kan. Jadi tuh hantu itu unik banget guys. Jadi kalau hantu itu kalau kita ngeliat, dia tuh kayaknya sial gitu. Jadi walaupun dia kemana, mencok ke sini ke sana, tetap aja kelihatan sama manusia gitu kan, lucu. Amazing. Sebenarnya kan ada 2 pos. Nah si hantu ini ke pos 1, pindah ke pos 1. Nah aku ngasih tahu, ayo kita pindah gitu, karena dia tahu ada si hantu itu, si gundurwo itulah hitungannya, karena kan gede gitu. Akhirnya aku nurut dong, ya udah pindah ke sana. Masih kelihatan pindah ke ujung yang ada tempat duduk isinya. Udah aku duduk, aku juga sebenarnya takut, tapi gimana lagi kan. Aku lihat tuh, itu masih ada, aku bilang gitu. Ya udah diem aja kata temen aku gitu. Ya udah, nggak lama-lama lagi temen aku udah belajar naik motor, tapi belum bisa gitu kan, tetap dia ngajakin pulang tuh temen aku, udah kita pulang aja yuk gitu. Nah, dia nggak mau ceritain tuh ke temen aku, kalau aku nggak tahu, dikasih tahu tadi bisa ngeliat ini gundurwo gitu ke temen aku yang cowok ini, apa namanya, gundurwonya pindah-pindah dari sini ke sini gitu kan. Sebenarnya takut, cuman ya gimana ya aku ya. Udah akhirnya pulang tuh, singkat cerita pulang. Nah semenjak itu tuh aku jadi penakut sampai sekarang. Tapi penakutnya kalau di tempat yang agak serem sih, yang sendirian. Tapi kalau masih rame masih berani. Ya mungkin kalian punya pengalaman ya mengenai perhantuan gitu, entah di rumah, entah di kantor, pokoknya di mana aja lah. Ya nanti kalau kalian punya pengalaman bisa kalian komen ya di sini, di bawah ini komen aja. Nanti mungkin nanti aku akan bikin review baru, cerita baru ya kan, seputar perhantuan lagi ya kan. Nah sebelum aku close, kalian boleh subscribe, yang belum subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik jempolnya. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Next aku akan bikin video lagi. Oke, see you next. Bye bye.